Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 21 Desember 2020. Mari kita mempersiapkan bacaan kita dari pertama Samuel pasal 1 ayat 19 sampai 28. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk membaca firman-Nya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, kami menyatakan syukur kami oleh karena kekuatan, kesehatan, dan kehidupan Tuhan kembali karuniakan bagi kami masing-masing. Ada begitu banyak rencana kami pada hari ini ya Tuhan. Namun sebelum kami melakukan semua itu, kami terlebih dahulu hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menuntun dan mengarahkan kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab pertama Samuel pasal 1 ayat 19 sampai 28 firman Tuhan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita pertama Samuel pasal 1 ayat 19 sampai 28, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema harapan yang terjawab. Tak terhitung lagi kalimat-kalimat doa kita kepada Allah. Ada permohonan yang mungkin telah kita rasakan
sebagai jawaban doa kita kepada Tuhan. Namun mungkin pula ada permohonan yang sampai saat ini kita rindukan tetapi belum dijawab oleh Tuhan, yang mungkin membuat kita kecewa dan putus asa, bahkan berhenti menyampaikannya kepada Tuhan. Lalu apa seharusnya yang kita lakukan saat doa kita telah terjawab dan saat doa belum terjawab? Hana mengalami penderitaan batin akibat penghinaan dari Penina karena kemandulannya. Namun Hana tak berhenti memohon kepada Allah agar ia dianugerahi anak. Dalam doanya Hana bernasar bahwa jika anak itu lahir, ia akan mempersembahkannya kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Dalam ketekunan doanya, Eli berkata kepada Hana bahwa doa Hana akan dikabulkan Tuhan. Benarlah apa kata Eli, karena beberapa waktu kemudian Tuhan membuat Hana mengandung lalu melahirkan Samuel. Hana bersyukur dan memandang anaknya sebagai karunia indah dari Allah. Lalu ia memenuhi nasarnya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Hana, kita dapat melihat bahwa orang beriman pun tidak luput dari berbagai pergumulan kehidupan. Namun dalam situasi demikian, janganlah putus asa. Melalui permohonan Hana kepada Allah, kita diajarkan bahwa Allah tidak pernah menutup telinganya terhadap setiap ungkapan umat-Nya. Allah mendengarkan doa kita. Tetaplah tekun datang kepada Allah, seperti Hana yang terus berdoa dengan rendah hati hingga doanya dijawab. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini, oleh karena Engkau Allah yang selalu setia kepada kami, memimpin dan menyertai kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini firman-Mu menyapa kami dengan penuh kasih, bahwa setiap harapan-harapan kami yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kuasa serta kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk sabar dan selalu setia melakukan kehendak-Mu, supaya Bapa di sorga, kami senantiasa menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Kepadamu saat ini senantiasa kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dengan segala keadaan mereka masing-masing, bahkan tanggung jawab pekerjaan, usaha, dan pendidikan, bahkan berbagai hal yang sudah direncanakan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Engkau memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran, kesetiaan, dan sukacita, sehingga dapat melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan di dalam kesemuanya itu berkat-berkat Tuhan mengalir melimpah. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga senantiasa berdoa, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, bahkan saat ini sementara menyelesaikan persoalan, Tuhan hadirlah Engkau di sana untuk terus menopang, memberikan kekuatan serta kemampuan untuk selalu percaya bahwa Engkaulah sumber solusi dari setiap persoalan yang dihadapi, dan pada waktunya Tuhan, persoalan ini dapat selesai dengan baik dan dapat menyenangkan hati jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini juga Tuhan kami datang bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh berulang tahun kelahiran hari ini. Kami berdoa buat Lexi Hernata Pandean, Prilly Natali, Desti Natali. Tuhan, berkatilah mereka dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini. Berkati juga yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit,
sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu ya Tuhan, senantiasa mengajarkan jemaat-Mu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sementara berobat jalan. Tuhan Engkau berkati upaya usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan tetap memberikan pengharapan. Yang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit, kami berdoa buat Bapak Agabus, Ibu JT Pasapan. Tuhan berkatilah mereka yang juga sementara dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan beri, dan Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi kekasih Tuhan dalam proses pemulihan, Bapak Christian Kabanga, Daniel, Ibu Adolfina Sumule, Bapak Peter Minggu, Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, Bapak Prosen Mangiri, Bapak Lewi Rabak Payung Tasik, Nyonya Yakob Palisungan, Bapak Yan Taruk Allo, Sandi Yakob Simpan. Tuhan, hadirlah Engkau di sana juga untuk melawat mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka, karena itulah harapan dan kerinduan mereka. Kami juga tetap berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, dalam proses kesembuhan di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau tetap menguatkan, menopang, dan Tuhan tetap berikan pengharapan bahwa mereka juga akan dipulihkan dan disembuhkan. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemerintah, tenaga medis, para peneliti, aparat keamanan, dan juga ya Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa hikmat Allah dinyatakan. Mereka akan diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada waktunya Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia. Pandemi ini dapat berlalu dari kehidupan kami, diganti dengan sukacita. Kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga almarhum Bapak Benyamin Kusa dan juga Saudara Ardianto. Hiburkanlah keluarga kami ini Tuhan, dan senantiasalah Engkau menopang dan memberikan pengharapan, sehingga dalam duka cita yang mereka alami, mereka dapat melihat kasih karunia Tuhan itu ada. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.